Nah, kita masuk ke kalian. Kalian ini semester 6 ya? Semester 6 apa semester 8 kalian nih? Semester 10 jangan. Semester 6, Pak. Semester 6 ya. Ibu Imati jawab polos sekali ya, semester 6, Pak. Ya, semester 6 ya. Kalian sudah semester 6. Juni UAS kan? Juni seharusnya UAS tuh. Juni seharusnya UAS, tapi kalau ada gara-gara ada COVID-19 ini, kemungkinan kita lihat petunjuk dari LL Dikti, kemungkinan bisa nggak ada UAS ya. Bisa nggak ada UAS tuh. Nah, kelemahannya gini nih. Sekarang kita hitung mundur ya. Berarti 1 tahun lagi semestinya kalian semester 8 kan? Ini tahun 2020, seharusnya kalian lulus di 2021 Oktober ya. 2021 Oktober seharusnya bisa lulus tuh. Nah, kalau kita hitung mundur setahun, semestinya usulan judul skripsi ini selambat-lambatnya masuk di akhir sekitar Juni tuh. Pas UAS tuh. Kalau judul udah punya ya, nanti pembahasan kita pelatihan skripsi saya bagi 3 ya, saya bagi trilogi ya. Yang pertama usulan judul, yang kedua proposal, yang ketiga skripsi. Nah, kalau usulan judul kalian sudah punya semua ya. Saya lihat ini dulu deh, Ibu Rusci nih dengan pose megang dagunya nih. Bu Rusci, judul udah punya ya. Ini kalanya udah pose kayak gini maksimal banget nih. Bu Rusci. Kalau judul punya ya, Bu Rusci ya. Halo Bu Rusci. Kalau judul skripsi udah punya ya. Halo Bu Rusci. Mic-nya nggak ada itu, Pak. Oh, mic-nya nggak ada ya. Suaranya nggak ada itu kayaknya. Ini Cindy Soalnya nih di lambang mic-nya nggak ada. Iya. Ini Cindy nih yang pose maksimal ini ya. Ini yang kalau posenya gini-gini saya tanyain ya. Cindy nih. Kalau judul ada? Judul skripsi udah punya Cindy? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah. Tentang apa tuh? Tentang apa tuh Cindy? Aduh, lupa, Pak, di laptop. Berarti jangan-jangan belum punya itu. Ini, ansor nih. Ansor nih, paling imut kan? Paling kawaii. Ansor. Ya, Pak. Ansor. Apa? Tentang apa Ansor? Ya, Pak. Tentang apa Ansor? Ngambil hukum tata negara, Pak. Tentang apa skripsinya? Hanya bisa tersenyum, Pak. Beluman, Pak. Tapi bilang sudah tadi. Belum, Pak. Oh, belum. Ini. Aneh, Subhan. Pak Subhan nih. Judul skripsi ada? Ada, Pak. Baru 2 sih, Pak. Baru 2. Ya, tentang apa aja tuh? Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dalam kurung SPSE pada pemerintahan Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang duanya, dampak status bagian pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan etika pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Apa? Baru 2, Pak. Ya. Yang 3-nya masih mikir, Pak. Jadi seperti ini ya, usulan judul skripsi itu ada 3 ya, sesuai konsentrasi kuliah kalian masing-masing tuh. Misalnya pidana, judulnya terkait pidana. Misalnya perdata, judulnya terkait perdata. Misalnya tata negara, judulnya terkait dengan tata negara. Jangan sampai yang perdata ngangkat pidana, yang pidana ngangkat tata negara ya, itu dulu tuh. Karena saya nemuin suatu case dengan mahasiswa, dia cerita seolah-olah ini nih skripsinya tentang tata negara. Konsul dengan saya jawab iya tuh. Terus saya bilang terakhir, sesuaikan ini ya konsentrasi. Iya Pak. Ternyata ini ya, ternyata dia jurusan perdata gitu. Kan bahasanya pun lain. Nah terkait judul
judul itu setahu saya nggak ada tuh kata-kata efisiensi ya. Nggak pakai efisiensi itu kata-katanya. Nah, misalnya gini, Pak Subhan, tentang tata negara, tentang pengadaan barang dan jasa. Kata-katanya itu bisa perlindungan hukum atau karakteristik pengadaan barang dan jasa menurut ini gitu. Nggak pakai kata-kata efektivitas, efisiensi itu. Seperti itu tuh. Kata-katanya harus mengandung konsep hukum ya. Seperti itu tuh Pak Subhan tuh. Coba Oke, deh, siap, Pak. coba deh kita bandingkan angkatan 2014-2015 dengan 2016 tuh. Judulnya beda-beda tuh. Nah, saya lebih condong ke angkatan 2014-2015. Judulnya menurut saya mengandung konsep hukum. Coba deh Dandi nih. Dandi ini nih. Dandi Malming apa Dandi Miming nih? Ya, Dandi nih. Dandi biasanya, Pak. Kan ada merek dagangnya kan? Dandi kira-kira ngangkat skripsi tentang apa judulnya tuh? Kayaknya ngangkat tentang pertanahan, Pak. Kalau nggak salah. Kalau pertanahan apanya dari pertanahan yang menarik bagi Dandi? Belum tahu lagi, Pak. Oh, kok Tapi bisa tahu? nggak cari permasalahan. Harus ini ya, harus makanya saya bilang judul itu berdasarkan kegelisahan nih. Jadi kita enak bahasnya seperti itu. Nah, misalnya yang pidana deh, pidana. Nih, Ica pidana ngangkat tentang apa tuh? Ica pidana ngangkat tentang apa Ica? Belum, Pak. Ini deh, tentang pemidanaan pergantian alat kelamin deh. Coba angkat itu. Tentang pidana pergantian alat kelamin tuh. Coba angkat. Seperti itu. Kan sekarang kan misalnya terkait itu kan biasanya orang potong dulu baru urus ke pengadilan kan. Seperti itu. Kan dilihat dari undang-undang Disduk Capil. Saya beri contoh gini ya. Ada tips, ini tips ya, ngangkat judul yang paling enak nih. Kan kalian ada 3 judul kan diajukan kan? 3 judul ya. 3 judul. Kalian harus bisa memastikan mana judul utama kalian tuh. Biasanya ditaruh di angka 1 ya, di nomor 1. Di nomor 1 tuh taruh. Jadi dosen tuh tahu, oh nomor 1 ini judul yang paling utama. Dalam artian judul nomor 1 ini adalah judul yang kalian paling siap. Seperti itu tuh. Judul nomor 2, judul nomor 3 tuh kan alternatif aja tuh. Alternatif dalam artian bisa saja pada saat kalian memajukan judul, memasukkan judul, teman kalian ada ini tuh, ngangkat judul yang sama gitu. Misalnya pidana terkait opermah. Bisa jadi teman kalian angkat opermah juga. Akhirnya siapa yang duluan itu diutamakan, yang sama ngambil judul nomor 2 tuh. Seperti itu tuh. Tapi kalian nih ya, saya kasih tips ya di STIH itu penyeleksi judul ada 3 tuh. Nah, 3 ini diambil dari dosen konsentrasi masing-masing. Misalnya pidana, ada dosen dari pidana, ada dosen dari perdata, ada dosen dari hukum tata negara tuh. Itu nanti yang nyeleksi judul tuh. Seperti itu. Misalnya dosen pidana Pak Rusdianto, dosen perdata misalnya Pak Zulkifli, kemudian dosen tata negara saya. Nah itu tuh 3 orang itu tuh. Nah, itu nanti yang nyeleksi tuh, nyeleksi judul, kemudian ngelihat judul kalian tuh. Kemudian diterbitkan SK judul kalian. Seperti itu. Nah, ini saya kasih tips lagi ya, ngangkat judul ya. Itu cari yang ada case-nya. Case artinya yang ada kasusnya nih. Ansor seimut lagi ya, menggerak-gerakkan kuping lagi ya. Ini Ansor nih. Ya. Ini ya.
cari yang ada kasusnya, yang ada putusan pengadilannya tuh. Mencari putusan pengadilan kan kalian udah bisa semua ya, mencari putusan pengadilan ya. Coba saya cek ini dulu ya. Saya cek Pendi. Pak Pendi, cari putusan pengadilan bisa kan? Ya, Pak. Cari putusan pengadilan bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Carinya di mana? Di ini. Di apa ini namanya? Di webnya ini, Pak. Webnya mana? Web mana? Ya, Pak. Dicari di mana? Web mana? Di web putusan apa dulu, Pak? Cari di direktori putusan Mahkamah Agung ya. Cari Nah. deh di situ. Tapi kalian harus temukan dulu temanya apa. Misalnya Mayong Melvin terkait pidana. Mayong Melvin pidananya kan macam-macam nih. Ada penipuan, ada pemalsuan, ada perzinahan, ada segala macam. Mayong Melvin ngangkat tentang tindak pidana pers. Nah, cari tuh nanti. Oh, saya kayaknya tertarik dengan tindak pidana pers nih. Nah, kemudian Mayong Melvin masuk ke direktori putusan Mahkamah Agung, ketik di situ tentang tindak pidana pers. Nanti muncul. Nanti pilih di situ kasus yang menurut Melvin paling menarik tuh. Nah, nanti kan ini pidana ya, tentang tindak pidana pers. Muncullah nih tindak pidana pers pembohongan publik dalam kaitannya dengan penyebaran hoax. Nanti cek tuh. Nah, apa segala macam, cek. Nanti yang dilihat di situ, misalnya rumusan masalah pertama apa? Kan kalian harus paham basic-basic dasar tentang tindak pidana tuh. Misalnya unsur-unsur tindak pidana pers itu apa aja? Harus tahu kan? Nah, jadi rumusan masalah, isu hukum itu bisa kalimat pertanyaan, bisa kalimat pernyataan ya. Tahu bedanya ya, pertanyaan dengan pernyataan ya? Bisa dibedakan ya. Nah, kalaunya sederhananya kalau kalaunya pertanyaan pakai tanda tanya, kalau pernyataan nggak pakai tanda tanya. Misalnya gini, unsur-unsur tindak pidana pers, ketentuan pasal ini, itu pernyataan. Nah, kalaunya pertanyaan, apakah unsur-unsur tindak pidana pers, ketentuan pasal ini, nah itu tuh. Nah, kemudian terkait tindak pidana, ketika bicara unsur-unsur tindak pidana, kemudian yang kedua bicara tanggung jawab hukum pidananya. Kok bicara tanggung jawab hukum pidana? Nah, pertanyaannya, apakah semua tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan? Gitu. Iya kan? Lari ke situ lagi tuh. Nanti kan tanggung jawab berdasarkan misalnya ada unsur kesalahannya. Kalian harus paham teori-teori dasar ini ya. Itu sebenarnya kembali lagi ke teori dasar di awal perkuliahan tuh. Ada tindak pidana, ada pertanggungjawaban pidana, itu terkait pidana. Nah, sekarang perdata nih. Yang angkat perdata, Senli ngangkat perdata, kuliah perdata atau apa? Jurusan perdata? Perdata, Pak. Perdata ngangkat tentang apa? Senli kira-kira? Kira-kira rencananya mau ngangkat tentang permasalahan hukum waris atau hukum perkawinan, Pak. Hukum waris atau perkawinan. Nah, kalaunya waris perkawinan itu memang sudah banyak yang ngangkat tuh. Ya. Saya beri gambaran ya. Jadi angkatan 2014 itu ada ngangkat mengenai keabsahan perkawinan orang ganti kelamin. Nih, awalnya dia cowok. Ansor ya. Ansor kan awalnya cowok nih. Ya. Kemudian dia ganti kelamin. Nah, sekarang sah nggak perkawinannya? Apa sih yang menarik gitu? Ya kan? Jadi judulnya keabsahan perkawinan yang salah satu pihaknya ganti kelamin.
Kan itu menarik kan, bukannya perkawinan biasa gitu. Kalau perkawinan beda agama sudah banyak tuh orang angkat. Nah, dia ngangkat tentang perkawinan yang kelaminnya dulunya sama, sorry ya. Dulu, kemudian dia ganti itu. Nanti kan diceknya lagi nih, misalnya dari dia perbandingan tuh. Dia perbandingan dari segi hukum undang-undang perkawinan gimana, kemudian dari agama gimana tuh. Nah, kebetulan dia agamanya Kristiani itu. Nah, dia angkat dari sisi agama Kristen nih, apa nih gitu. Sah nggak? Karena kan di undang-undang perkawinan sah itu dia dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan terus dia cerita gitu, menurut agama ini Pak tidak sah nih perkawinan ini, menurut kitab suci apa segala macam. Kan menarik kan? Jadi dia bikin judulnya ini, keabsahan perkawinan yang salah satu pihaknya hasil ganti kelamin. Yang pertama, syarat sah perkawinan, apa sih syarat sah perkawinan? Terus yang kedua, dia angkat dia tentang misalnya ini tidak sah, dia menggunakan pencegahan perkawinan apa pembatalan perkawinan. Seperti itu tuh Senli itu. Cari yang ini ya. Tapi dia ada putusan pengadilannya Senli. Dia cek putusan pengadilan gitu. Karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu disebut dengan yang sudah inkrah diikuti hakim-hakim selanjutnya mengandung unsur penemuan hukum itu disebut jurisprudensi. Dia cek jurisprudensi itu. Sampai dia ini kalau mau Pak nikahnya di luar negeri aja gitu. Itu jadi aman Sor, bisa di luar negeri. Di Thailand, di Belanda bisa Sor, jadi nggak masalah. Oke, Ansor? Oke, kata Ansor. Oke, ya. Seperti itu ya. Itu perdata tuh nih. Atias nih ngangkat tentang apa? Masih belum tahu Pak. Apa ngangkat? Pidana. Pidana. Nah, tindak pidana misalnya cari yang dekat tuh. Cari yang unik tentang kurungan. Nah, ini kan yang menarik kasus Lucinta Luna nih. Lucinta Luna ini dikurung di mana nih? Dikurung di cowok apa di cewek kan? Cari deh yang menarik-narik tuh. Iya kan? Nyambung kayak tadi tuh. Iya Pak. Itu salah satu contoh. Misalnya tentang korupsi. Tentang korupsi. Nah, tentang penyadapan. Angkat tentang penyadapan tuh. Penyadapan ini kan apakah harus izin pengadilan, apakah bisa langsung, terus apa pengaruhnya dengan Dewan Pengawas gitu. Nanti perbandingan dengan negara lain. Negara lain kan rata-rata izin pengadilan. Itu terkait dengan korupsi apa segala macam. Jadi judulnya unsur hukum ya. Jadi tidak perlu ini tinjauan hukum ini, tidak perlu. Tidak perlu kata-kata itu gitu. Langsung aja misalnya tindak pidana pers ketentuan pasal ini. Atau ini tindak pidana pers kasus perkara pidana nomor sekian tuh. Simpel-simpel aja judulnya, yang singkat-singkat aja. Seperti itu. Tapi kalian harus punya kegelisahan gitu. Mau ngangkat tentang apa harus jelas. Mikirnya mulai dari sekarang mumpung libur kan. Sampai 21 April kalaunya keadaan parah kita bisa libur 1 semester tuh. Nah, seperti itu. Ini siapa lagi ya? Tori ngangkat tentang apa Tori? Rencananya itu mau itu Pak tentang virus corona sama PTS online. Virus corona apa? Apa? Perdata, pidana, tata negara? Pidana Pak. Pidana. Terus apa hubungannya tindak pidana dengan virus corona ini? Itu Pak yang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Pak. Ya, apa tindak pidananya di situ? Apa ya Pak? Apa tindak pidananya di situ tuh? Tindak pidana yang itu sih Pak, yang kayak melanggar aturan gitu, aturan yang dibuat pemerintah gitu. Jelas lah, masa enggak? Iya kan? Jadi seperti ini Tori ya.
Seperti Tori, ini misalnya tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam. Nah, apa tuh bedanya dengan tindak pidana korupsi dengan keadaan normal dengan tindak pidana korupsi apabila terjadi wabah penyakit atau bencana alam? Nah, kemudian sanksinya gimana tuh? Nah, nanti tulis misalnya tentang kekarantinaan kesehatan, unsur-unsur tindak pidananya apa tuh? Nah, kemudian bicara sanksi lagi gitu. Sanksinya apa nih cocok gitu? Atau Tori mau fokus sanksi pidana hukuman mati bagi koruptor yang melakukan tindak pidana pada saat terjadinya wabah. Nanti ditinjau tuh. Iya, Pak. Ditinjau tuh. Seperti itu. Unsur-unsur tindak pidananya apa? Terus rasio legisnya apa tuh? Harus tahu tuh. Yang penting kalian punya kegelisahan dulu ya. Ya ada modal dulu tuh. Gitu. Kalaunya Ibnu, Oh, Pak. ya. Ibnu tentang apa? Bingung, Pak. Mau ngangkat leasing atau yang lain, Pak. Ngangkat apa? Leasing. Oke. Ini kan tugas kemarin kan, tugas mata kuliah Pak Joni kemarin tuh leasing. Iya kan? Bisa ya, bisa ya. Bisa diangkat ya. Misalnya tentang leasing, berarti Ibnu jurusan apa tuh? Perdata pidana, perdata. Perdata, Pak. Nah, misalnya. Kalau lesornya bisa lah, Pak. Ah? Kalau lesornya. Laser? Apa laser? Laser? Lesor, Pak. Lesor. Jadi kasusnya apa? Ada putusan pengadilannya nggak? Ada apa biasanya? Nah, nanti cari putusan pengadilannya mana yang menarik tuh. Nah, misalnya ini nih hubungan hukum ini nih perjanjian leasing ini gitu, perjanjian leasing sepeda motor apa segala macam. Yang pertama yang ditanyakan adalah kedudukan hubungan hukum tuh, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam leasing ini gitu. Yang kedua bicara wan prestasi itu. Kalau MLM, Pak, gimana, Pak? MLM. MLM bisa juga sama. MLM tuh hubungan hukumnya apa dulu? Saya malah nyarankan kalau Ibnu ngangkat tentang ini, tentang Gojek tuh, perjanjian Gojek tuh. Gojek, ini ada Gojek, ada driver kan? Gojek ada driver. Nah, itu hubungan hukumnya apa tuh? Karena hubungan hukumnya kan di situ ada 3 tuh. Ada pihak Gojek, ada driver, ada pihak ketiga yang mengelola aplikasi itu. Nah, kemudian apabila terjadi tanggung jawab keperdataan, siapa yang tanggung jawab? Yang penting kuasai basic hukum. Misalnya pidana. Pidana itu apa tuh? Unsur-unsur tindak pidana, karakteristik tindak pidana, kemudian tanggung jawab pidana. Itu bahasa-bahasanya seperti itu tuh. Nah, kalau perdata, wan prestasi, kemudian post mayor, kemudian hubungan hukum, syarat sah perjanjian. Seperti itu tuh. Pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataannya. Kalau tata negara, itu pasti terkait dengan hukum administrasi, terkait dengan wewenang, tanggung jawab jabatan, karakteristik wewenang, seperti itu tuh. Itu yang dimuat dalam rumusan masalah. Tapi syaratnya, kalian mau ngangkat apa dulu? Nah, mulai sekarang dikerjain tuh judulnya. Mulai sekarang dirancang proposalnya. Tapi Pak, kalau kami ngajuin 3 judul belum tentu diterima. Makanya saya bilang, nih nomor satu itu kan prioritas. Tadi juga saya bilang, secara tersirat, pemeriksa penguji itu 3. Ada dosen perdata, ada dosen pidana, dosen tata negara. Contohnya dosen pidana Pak Rusdi, dosen perdata Pak Zulkifli, dosen tata negara saya. Kan bisa di make sure kan, bisa dipastikan kan. Pak, saya ngangkat ini asal bener-bener mantap. Oh, ini ngangkat tentang ini, oke disetujui. Jadi kalian itu bisa selesai tepat waktu.
Tapi yang penting punya ide dulu gitu. Kalau nggak punya ide susah. Atau ngangkat tentang ini nih, misalnya perdata perlindungan hukum bagi mahasiswa dari prodi yang terakreditasi di bawah B. Nah, kan bisa kan? Itu teman saya S3 ngangkat tentang itu tuh disertasinya. Biasa aja gitu. Disertasi teman saya ngangkat tentang itu tuh. Karena benar kan? Lu siapa gitu kan hukum kan dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Makanya melek undang-undang ya. Misalnya tindak pidana pers, lihat tuh. Tindak pidana hutan, lihat itu tuh. Apa segala macam tuh. Di Meliani angkat judul tentang apa idenya? Meliani. Meliani angkat judul. Harus punya ide ya dari sekarang ya. Nur Rahmah ada ngangkat judul tentang apa? KPI, Pak. Hah? Patah hati. KPI. Tentang apa? Tentang apa, Rahmah? KPAI, Pak. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, Pak. Rahmah jurusan apa? Pidana, Pak. Jurusan pidana. Nah, berarti tentang tindak pidana anak. Misalnya tentang tindak pidana anak, Rahmah harus tahu tuh apa beda anak pelaku tindak pidana, apa anak yang bermasalah. Kan beda kan konsepnya. Kalau anak bermasalah ya nakal-nakal biasa aja. Kalau anak pelaku tindak pidana, dia harus jelas nih melakukan tindak pidana apa. Misalnya pencurian uang. Nah, kalaunya pencurian uang, dilihat lagi dia mencuri di mana tuh? Mencuri di rumah orang atau mencuri di rumah sendiri. Karena beda perlakuannya, deliknya pun beda. Ada delik aduan, apa segala macam tuh. Nah, kemudian misalnya tindak pidana anak dalam hal apa nih? Misalnya Rahmat tentang dalam hal apa tuh? Pencurian, narkoba, atau tentang apa tuh? Tindak pidana anaknya apa tuh? Spesifiknya apa? Kayaknya pelecehan seksual gitu, Pak, ke arah itu. Pelecehan seksual dari pengalaman Ansor. Apa ya? Ahmad Hamdani, Pak. Pengalaman Ahmad Hamdani. Misalnya pelecehan seksual. Nanti tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Nah, tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Yeah. Nanti cek tuh ada nggak putusan pengadilannya. Kalau ada putusan pengadilannya enak, Rahmah. Itu saya pastikan 50% udah selesai itu. Tapi kalau tidak ada, nanti jawabannya gini nih. Rumusan masalahnya apa? Karakteristik tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Itu karakteristiknya. Anak sebagai pelaku tindak pidana. Jadi nanti bedakan antara anak bermasalah dengan anak pelaku tindak pidana. Terus yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Kan tidak semua tindak pidana itu dapat dikenakan tanggung jawab kan? Contohnya apa? Orang gila. Orang gila kan dia misalnya membunuh aja, tapi bukan berarti dia kena pertanggungjawaban pidana kan? Karena dia gila tadi. Sama kayak anak. Anak kan misalnya umurnya berapa anak? Misalnya 21 tahun. Kalau 21 tahun bukan anak lagi itu. Itu sudah balik, itu sudah dewasa. Tapi misalnya kalau 9 tahun, 8 tahun, 11 tahun, bisa nggak dikategorikan anak? Misalnya umurnya 15, bisa nggak dikategorikan anak? Karena itu ada putusan MK, ada putusan apa ya? Saya lupa ya. Kan ada yang dia sampai penyidikan aja nih, nggak sampai dijatuhkan sanksi atau segala macam tuh. Banyak kajiannya tuh. Mulai sekarang ditulis, nomor 1. Misalnya Rahmah hubungi saya, Pak, kayaknya saya nomor 1 positif ini. Jadi 2 dengan 3 itu cuma fitur tambahan aja gitu. Cuma gimmick aja gitu. Nah, karena Rahmah yakin sudah dengan judul nomor 1. Oh, ini nggak ada yang ngangkat nih kata saya ya. Sudah pasti di ACC gitu. Nah, seperti itu gitu Rahmah.
Tapi judulnya ada, mulai sekarang dikerjain proposalnya. Sesederhana itu aja ya. Kan sudah saya bilang ya, pengujinya 3. Ada dosen pidana, perdata, HTN. Dosen pidana Pak Rusdi, dosen dosen perdata Pak Zulkifli, dosen tata negara saya tuh. Kalau kalian bisa memastikan itu, aman, safe semua. Amelia nih. Amel nih kayak lagi merapal sesuatu di matanya ke atas nih. Ada, Pak. Amel jurusan apa? Konsentrasi ke. Perdata mau ngangkat apa? Perkawinan. Perkawinan apa? Perkawinan sedarah. Perkawinan Amel. Jangan ketawa, biarin aja. Seolah-olah dicuekin aja. Perkawinan apa tuh? Karena ada yang sudah pernah ngangkat perkawinan yang beda, yang kelaminnya tadi diganti. Ada yang ngangkat pembatalan perkawinan karena baru ketahuan dia sedarah, apa segala macam. Karena ayahnya dulu nebar benih kemana-mana tuh. Ternyata Menurut dia Bapak yang bagus. jangan tentang ini deh. Apa ya? Tentang apa, Pak? Selain perkawinan, coba deh Amel cari yang dekat dengan Amel. Amel kan guru kan, tenaga kontrak guru. Nah, hubungan kontraktual antara tenaga guru dengan pihak sekolah. Cari yang dekat. Apa tadi? Tenaga guru. Hubungan kerja antara guru, hubungan kerja pegawai pemerintah dan perjanjian kerja ya sekarang ya, nggak ada kontrak ya. Pegawai pemerintah perjanjian kerja dengan pihak sekolah. Nah, yang pertama, rumusan masalah pertama, hubungannya apa? Kan hubungan hukumnya harus jelas nih. Antara dengan yang kontrak, dengan pihak sekolah. Nanti larinya kemana? Apakah larinya ke Undang-Undang Tenaga Kerja atau larinya ke Undang-Undang ASN? Nah, kemudian yang kedua, Pak, mohon izin Pak, sisa 1 menit Pak. Ini diperpanjang nggak Pak? Diperpanjang sisa 1 menit, dong. Pak. Diperpanjang. Oke, siap. Saya pengen ngelihat Amel lebih lama kan. Nah, seperti itu tuh. Nanti yang keduanya bicara hak-hak atau tanggung jawab perdata apabila ada putusan hubungan kerja nih. Amel di PHK nih. Kayak Ansor di PHK. Nah, sekarang perlindungan hukumnya gimana? Kan harus diteliti dari itu tuh. Makanya saya bilang cari yang dekat. Jangan cari yang jauh. Kalau perkawinan kayaknya udah banyak deh. Segala macam. Siapa lagi ya? Pak Haji nih, Pak Haji.